Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami yang bertema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Apakah kalian tahu apa itu APBN? Tetapi sebelum menjawab pertanyaannya, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Elvira Antelabi dan teman-teman saya ada Stella, Dewita, dan Aprilias. Yang pertama yaitu pengertian APBN. Apa itu APBN? APBN adalah rencana pengeluaran dan penerimaan negara tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang. Secara khusus, pengertian APBN mengacu pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi teman-teman, APBN ini adalah anggaran pemerintah dalam satu periode. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran pendapatan dan juga anggaran pengeluaran, sehingga anggaran inilah yang menjadi patokan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi demi kemakmuran rakyat. Kemudian ada dampak dan pengaruh APBN. Keberadaan APBN mempunyai dampak atau pengaruh besar terhadap perekonomian. Tanpa adanya APBN, negara tidak memiliki pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, termasuk dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, serta tidak memiliki sarana yang tepat untuk memperbaiki perekonomian. APBN mempunyai dampak atau pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Secara rinci, dampak atau pengaruh APBN terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, APBN memberi pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Misalnya, jika dalam APBN prioritas pembangunan ditunjukkan pada bidang industri, maka pemerintah tentu akan lebih banyak melakukan pembangunan di bidang industri. Yang kedua, APBN dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian. Apabila negara mengalami gejala ekonomi yang buruk, APBN dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian. Yang ketiga, APBN dapat memengaruhi perubahan harga secara keseluruhan. Jika dalam penyusunan APBN, pemerintah menurunkan atau menghilangkan subsidi BBM, berarti harga BBM akan naik. Yang keempat, APBN dapat memengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. Misalnya, untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah akan menaikkan tarif pajak ekspor. Yang kelima, APBN dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Contoh kasus. Pada contoh kasus kami mengambil contoh kasus yaitu Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan risiko korupsi dana APBN di masa pandemi corona. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan ada risiko salah urus, pemborosan, korupsi, hingga penipuan pada tata kelola anggaran negara di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut muncul dari proses penelitian terhadap penggunaan APBN, terlebih pada bagian anggaran penanganan dampak COVID-19 dalam bentuk bansos. Diketahui juga, untuk menangani pandemi COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 695,2 triliun. Anggaran itu digelontorkan melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dana itu digunakan untuk berbagai program, salah satunya perlindungan sosial dengan nilai mencapai 230,21 triliun. Program ini dilaksanakan dengan memberi bantuan sosial atau bansos kepada masyarakat yang terdampak. Namun belakangan, Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK mengumumkan ada dugaan tindak korupsi dana bansos yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
tidak menutup fakta juga bahwa pada saat ini di Indonesia telah dilakukan beberapa investigasi tentang kemungkinan salah alokasi dana bantuan COVID-19 yang cukup besar. Dalam hal lain, krisis ekonomi akibat COVID-19 membuat target-target pembangunan berkelanjutan sulit tercapai. Misalnya, mencapai kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim, mengurangi ketimpangan, mencapai ketahanan pangan, hingga pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, penanganan pemerintah dalam menangani pandemi. Jadi, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai 695,2 triliun. Anggaran itu digelontorkan melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional atau PCPEN. Salah satunya perlindungan sosial dengan pagu mencapai 230,21 triliun. Pemerintah juga menggunakan digital untuk meminimalisir terjadinya risiko pada data kelola keuangan dengan menyederhanakan sistem dan operasi dengan biaya yang efektif untuk mengurangi risiko. Hal penting lain adalah menciptakan ketertiban masyarakat dalam pengawasan penggunaan dan keuangan negara. Dari pengertian APBN yang telah kita pelajari bersama-sama dan juga contoh kasus yang telah dibahas tadi, dapat kita lihat bahwa dana APBN ini sangat berpengaruh besar bagi perekonomian negara dan juga perekonomian masyarakat. Di tengah pandemi seperti ini, masyarakat banyak membutuhkan bantuan pemerintah, terlebih masyarakat golongan menengah hingga ke bawah, sehingga pemerintah harus dapat lebih memperhatikan lagi masyarakat yang sangat membutuhkan dana tersebut dan tidak mengalokasikan dana itu ke tempat yang lain. Sekian yang boleh kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dari apa yang kami sampaikan boleh menambah wawasan teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.